Halo anak-anak kelas 11 SMA Putra Nirmala. Apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan gembira bersama keluarga di rumah. Pada perjumpaan kali ini, Ibu Yuni akan membahas materi tentang strategi mengatasi ancaman terhadap Ipolexosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah siswa dapat 1. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. 2. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 3. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. 4. Menjelaskan strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Mari anak-anak kita mulai dengan yang pertama. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. D. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum. F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. 4. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. 5. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya akan kita bicarakan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya adalah bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu
keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Poin terakhir yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pemerintahan dan keamanan negara. Refleksi. Silakan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dalam mendukung upaya untuk ancaman terhadap integrasi nasional. Kalian silakan melihat buku cetak PPKN halaman 166. Terima kasih. Demikian anak-anak tayangan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Salam sehat, salam Pancasila, NKRI harga mati.